Halo guys, senang kali nih ya kita bisa jumpa lagi di channel Kibo Movie. Gimana nih kabar lu semua guys? Semoga sehat ya guys dan berkah selalu. Amin. Amin 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 amin. Nih gue mau ngenalin ke lu semua yaitu bocil gemoy yang ngegemesin, namanya Diane. Diane ini adalah sebagai pemeran utama di film ini. Film yang berjudul Puppy Love. Film yang dirilis pada tahun 2013. Alur film Puppy Love Scene 1 Take 2. Halo guys, jumpa lagi sama gua Kibo di Kibo Movie. Kali ini kita akan ngebahas alur cerita film yang berjudul Puppy Love yang dirilis pada tahun 2013. Film ini guys menceritakan sosok bocil yang lagi penasaran sama yang namanya pageran budaya yang katanya bisa bikin meremelek enak-enak dan bikin tagihan. Nah, bocil ini namanya Diane. Pada suatu hari Diane sama cowoknya mau melakukan pageran budaya pertama kalinya guys. Namun si cowoknya belum siap, dia ketakutan. Di awal scene kita diperlihatkan si Diane yang lagi asik nonton film biru. Film adegan cangkul yang dalam. Cangkul yang dalam sampai keenakan. Asik deh. Iya, siang harinya setelah pulang sekolah, nih sebelum dia nonton cangkul mencangkul, Diane itu mau coba praktek langsung pagelaran budaya sama cowoknya guys. Namun aksi tersebut gagal dikarenakan cowoknya takut nanti si Diane menjadi melendung tekdung akibat hantaman rudal cowoknya yang menyerang goa-goa kehidupan milik si Diane. Diane yang lagi asik nonton aksi memukau sang aktor idola yang dari negeri Sakura guys, namanya Kakek Sugiono. Tiba-tiba Diane dikejutkan sama ayahnya, hingga Diane pun tidak dimarahi. Kok gitu ya? Mantep. Sang ayah cuma nyuruh, "Dian, molor ngapa lu? Istirahat." Dan langsung pergi gitu doang guys. Setelah puas nonton pelajaran pagelaran budaya yang dipraktekkan oleh sang aktor tercinta Kakek Sugiono. Nah, si Diane pun langsung mau coba unboxing ilmunya guys. Itu unboxing belah duren. Diane langsung bergegas menuju studionya dengan berniat bermain solo karir. Dia pun bersolo karir di studionya, yaitu kamar mandi. Asik. Bukan Diane doang, semua orang juga studionya kamar mandi kalau kayak gitu. Iya. Di pagi harinya Dian di sekolah bareng ketiga temennya asik ngomongin aksi heroik dalam pagelaran budaya. Ketiga temennya ini udah terbilang pengalaman banget dalam hal nyobain pagelaran budaya. Cuma Diane doang yang belum pernah nyobain pagelaran budaya, sehingga Diane cuma bisa pelangak-pelongo ngedengerin mereka yang lagi ngomongin enaknya pagelaran budaya. Gimana rasanya dihantam rudal ya kan, rudal yang bisa membuat meledak. Aduh, pusing dan rasa penasaran Diane membuat sekolahnya nggak fokus guys. Hingga di pelajaran olahraga Diane menjatuhkan temannya hingga terjatuh dan terluka. Singkat cerita, kehidupan Dian mulai berubah guys semenjak berteman sama yang namanya Julia. Ini awal perkenalan Dian dan Julia. Ngeliat Julia lagi berantem sama bapaknya. Pagi-pagi di sekolah Dian dibuat bete sama cowoknya lagi nih guys. Emang ngeselin nih cowok ya. Udah pengen banget dah orang-orang punya cewek kayak gitu. Ini mau orang PA. Oke.
Si Bokin nih, si cowoknya lagi asik ngobrol sama cewek lain. Kelihatan mereka ngobrol begitu akrab. Dian yang marah melampiaskan amarah dengan mandi di ruang ganti cowok. Wuh. Beruntung aksi tersebut diketahui sama gurunya. Dan Dian dibawa ke kantor guru dengan tubuh ditutupi jaket olahraga gurunya. Nih si bapak kayaknya bukan nolong deh, cuman mindahin posisi doang dari kamar mandi ke kantor guru ya kan. Bisa juga, bisa kali ya. Singkat cerita, liburan sekolah pun tiba guys ya kan, libur pun tiba. Dian diajakin sama Julia nih dan keluarganya untuk berliburan sekolah, untuk pergi makan malam di kafe dan nginep di hotel, ya kan, untuk nginep di hotel. Ketika ayah ibunya Julia pergi untuk cari angin, Julia langsung beraksi sama seorang bartender yang ada di kafe tersebut. Ternyata si Julia udah memantau si bartender itu dari tadi. Julia minta sama bartender untuk bisa main pagelaran budaya di kamarnya nanti. Mereka pun sepakat dan langsung OTW ke kamar. Dian yang sendirian di kafe bete, pelangak pelongo, hingga dia memutuskan untuk ke kamar sambil nonton pagelaran budaya yang diperankan Julia dan bartender yang ganteng gangguan telinga guys. Dian asik nyaksikan pagelaran budaya si Julia dan sambil bertanya, apakah itu enak? Julia pun bilang, ya iyalah enak, masa enggak. Singkat cerita guys, waktu liburan sekolah tinggal seminggu lagi. Dian dan keluarganya berniat untuk pergi liburan juga dong ke Puncak Bogor ya kan, Jawa Barat. Mereka ngajakin si Julia untuk pergi ikut liburan bareng sama keluarga si Dian. Julia pun dijemput di stasiun Bogor sama Dian dan ayahnya. Sampai di puncak, Dian dan Julia terpesona sama kondisi indahnya alam yang ada di Puncak Bogor. Mereka pun langsung coba mau naikin perahu bot. Oke, dia naik perahu bot nih guys, ya kan, yang ada di danau. Di malam hari mereka pun ngelakuin adegan perang Majapahit. Dan kesempatan itu juga guys tidak disia-siakan oleh Dian, yang dimana Dian manfaatkan untuk menjawab semua rasa penasarannya selama ini. Untuk pertama kalinya nih si Dian bisa ngelakuin adegan pagelaran budaya bareng si pengemudi perahu yang ganteng gangguan telinga lagi guys. Pengemudi itu beruntung guys, dia cowok pertama yang berhasil nerobos goa miliknya si Dian yang masih rapat tertutup batu-batuan dan rumputan. Mereka ngelakuin perang Majapahit dengan rudal si pengemudi perahu menghantam 4 gunung sekaligus. Singkat cerita, pagi harinya guys, mereka iseng bercandain ayahnya Dian yang lagi asik mandi. Ternyata itu strategi Julia yang dia kesemsem sama ayahnya si Dian. Si Julia pengen banget serabinya dicicipin sama ayahnya Dian. Hingga malam harinya mereka makan malam guys dengan diiringi live musik ya kan. Julia pun coba ikut joget bareng dengan pemain musik. Dian dan ayahnya terpancing, wah seru juga kayaknya nih kan joget. Akhirnya mereka pun joget bareng sama si Julia. Julia sengaja emang mau mancing ayahnya Dian. Dia mancing dengan cara joget bareng dan digesek-geseknya lah gunung-gunungnya tepat ke arah ayahnya Dian.
Singkat cerita nih guys, menuju closing beres pesta, mereka pun bergegas pulang ke villa. Di tengah sepinya puncak, Julia ngelobi ayahnya Dian untuk ngajakin ngelakuin pagelaran budaya samanya. Ayahnya Dian yang ragu kalau nanti si Dian terbangun dan ngetawin bisa berabe katanya. Si Julia ngeyakinin slow be ya kan, nggak bakal, orang udah malam tidur lah, pasti slow aja, yuk ini udah cakung nih. Nah, karena rayuan itu ayahnya Dian ya udah gasken, tapi jangan di sini. Mereka pun langsung cus cari tempat dan akhirnya ketemulah tempat yang sangat strategis dan mendukung, yaitu kebon. Mereka ngelakuin pagelaran budaya cangkul mencangkul tepat di bawah pohon beringin, bukan lagi pohon beringin, ada kunti WA. Oke, Dian pada malam itu tiba-tiba kebangun, kaget, kok nggak ada Julia di sampingnya. Dia pun curiga dan coba cari Julia, dan ketemulah Julia sama ayahnya lagi ngelakuin pagelaran budaya di bawah pohon beringin. Dian kecewa sama ayahnya hingga si Dian pun mendaratkan tamparan di pipi ayahnya. Dian pergi ninggalin Julia dan ayahnya yang lagi posisi enak-enakan rudalnya masuk ke goa temennya, yaitu si Julia. Dian bergegas pergi dan Julia sama ayahnya sibuk cari si Dian. Jumpalah mereka di supermarket, yaitu Alfamart, ya kan, di Alfamart. Nah, si Julia coba ngelobi si Dian dan meminta maaf kalau hal tersebut terjadi. Dan Dian pun gak peduli. Dian ninggalin si Julia dengan nyebrangin jalan raya di mana banyak mobil guys, hingga dari lawan arah ada mobil kencang dan Dian pun selamat nyebrang. Akhirnya film pun ini berakhir. Udah gitu doang guys. Untuk pesan moralnya bebas deh guys, setelah kalian deh kan. Terima kasih udah nonton channel Kibo Movie. Selamat berimajinasi.